Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berharap kabar kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Saya mengajak untuk kita semua dimanapun saudara berada untuk menyiapkan hati, pikiran kita, untuk kita boleh fokus dan antusias dalam mengikuti ibadah online. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan Alkitab, catatan dan alat tulis untuk saudara boleh mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita akan memulai ibadah online, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Kalau Tuhan boleh izinkan kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami boleh mengikuti ibadah Tuhan, meskipun dalam keadaan ibadah online, tapi kami percaya hadirat Tuhan bahkan lawatan Tuhan tetap mengalir bagi kami semua Tuhan dimanapun kami berada yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Bapak. Kami berdoa Tuhan bersatu hati, biarlah Tuhan Yesus yang boleh hadir bersama kami di tengah-tengah ibadah online kami, berkati setiap pelayan yang melayani Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang boleh bekerja dengan luar biasa Tuhan untuk setiap kami semua Bapak. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan kami Tuhan untuk kami boleh mengikuti ibadah online, biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan boleh tiba sampai pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan ibadah online kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sambut Allah kita yang dahsyat dengan sorak-sorai dan pujian. Haleluya. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Mari sama-sama nyanyikan alangkah indahnya jalan bersama-Mu Tuhan. Ya, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat. Yes, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau terhebat dan besar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Mari umat pemenang nyanyikan alangkah indahnya. Indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin, amin. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, yes, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Memuji Tuhan. Sungguh Kau Allah kami yang tak terbatas kuasanya Tuhan. Kau Allah di atas segala Allah. Haleluya. Bersama-sama nyanyikan.
Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara nyanyikan Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihak kami, di pihakku. Menyatakan Kau dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Mari nyatakan Yesus yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yesus kita dahsyat. Amin. Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang dengan segala kerinduan kita kepada Yesus. Sebab Dialah tempat perlindungan. Sebab Dialah sumber kekuatan. Kasih-Nya yang tidak pernah berubah, senantiasa memenuhi setiap kehidupan kita. dalam
kekuatan kami. Kau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya Tuhan. Yesus. Dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, dalam kemenangan, Engkau bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Kita mau angkat tangan kita bagi Tuhan. Kita mau nyatakan dengan iman percaya bahwa Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Terima kasih buat kasih-Mu dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Kau yang tahu setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Kau yang selalu mencurahkan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau merenungkan betapa dalamnya kasih Tuhan, penyertaan-Nya yang sempurna buat setiap kita. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang ajaib dan dahsyat bagi kami Tuhan. Kau yang selalu ada di dalam kesesakan dan kemenangan kami Yesus. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Yesus. Kau Allah yang besar Tuhan. Perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Kuasa-Mu tak berubah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Amin. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, dalam kemenangan, katakan Yesus beserta. Sedalamnya
dalam kemenangan Tuhan, tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau penuhi kami dengan karya-karya besar-Mu Tuhan. Kalau kami sampai hari ini masih boleh ada ya Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, biarlah tanah hati kami boleh dipenuhi dengan benih-benih firman-Mu Yesus. Kami siap mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu, Engkau mengurapi, dan Engkau memberkati setiap kami yang mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu boleh tertanam, boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa. Kami menikmati hadirat-Mu. Biarlah terus hadirat-Mu boleh semakin dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya beri judul di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Ya, demikian firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Kita sering mendengar orang-orang berbicara mengenai kemustahilan. Ya. Bahkan sebagai manusia kita sering berhadapan dengan kemustahilan. Dalam ayat ini kita melihat bahwa Maria mengalami kemustahilan dalam hidupnya. Ketika malaikat datang dan membawa kabar kepada Maria, Maria seolah-olah tidak percaya. Ya, Maria ragu dengan kepercayaan besar yang Tuhan berikan kepada Maria. Nah, untuk meyakinkan Maria bahwa Allah berkuasa atas segala yang ada, maka Allah mengutus Roh Kudus, pribadi Allah yang maha tinggi, ya, menaungi Maria dan seorang wanita yaitu yang sudah lanjut usia, Elisabet. Ya. Jadi terkadang kita harus melihat tanda lebih dahulu baru kita percaya. Ya. Tetapi kita belajar bahwa ada banyak perkara yang dapat Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap manusia. Puji Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, pertama adalah Tuhan sanggup mengubah pribadi kita. Ya, bukan berarti Tuhan itu tidak tertarik untuk mengubah keadaan kita. Ya, namun Tuhan lebih tertarik mengubah diri kita. Tuhan merindukan ada yang berubah dalam diri kita. Sebab kita berharga di mata Tuhan. Ya, Ia begitu bergairah untuk mengubah kita. Allah terlebih dahulu ingin memulihkan kita, kemudian barulah Ia memulihkan perekonomian, keadaan, dan sebagainya. Saat manusia berada di Taman Eden, meskipun mereka berdosa, namun Allah terlebih dahulu mencari mereka. Karena Allah ingin memulihkan pribadi kita. Ya. Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan,
kita ini berharga di mata Tuhan, mulia. Tuhan ingin mengasihimu. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Dia tidak pernah menyerah untuk mengubah kehidupan kita. Ya. Dia tidak pernah menyerah untuk memulihkan dan mengubah kita. Sebab kita adalah buatan tangannya. Tuhan bahkan rela mati agar kita diselamatkan. Karena begitu berharganya kita, ya, Tuhan mengasihi kita. Ya, seberapa berat kondisi kita sehari-hari atau seberapa jauh kita jatuh ke dalam dosa, namun Tuhan tetap mengasihi kita. Puji Tuhan. Sebuah contoh mengenai perempuan yang kedapatan berzina di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, ya. Saudara catat dan baca nanti, ya. Perempuan ini seharusnya dirajam dengan batu, dilempari dengan batu. Dan seharusnya perempuan ini tidak ada kesempatan lagi untuk berubah atau bertobat. Namun Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada perempuan ini untuk berubah. Petrus juga pernah mengalami hal yang sama, ya. Saudara banyak yang tahu dalam hal ini. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali karena ia takut mengakui Yesus. Namun ketika Petrus menyangkal, ia menangis. Disitulah tanda ia menyesal. Tetapi kemudian Petrus berubah menjadi pribadi yang berani. Bahkan sejarah mencatat bahwa ia mati syahid dalam pemberitaan Injil. Ya, Allah sanggup mengubah segala kehidupan kita. Sebelum Tuhan mengubah keadaan kita, ekonomi kita, Tuhan rindu terlebih dahulu mengubah pribadi kita, pribadi saudara. Haleluya. Bagi orang percaya, masalah bukanlah akhir daripada segala-galanya, melainkan awal sebuah proses menuju Tuhan, rencana Tuhan yang begitu indah. Puji Tuhan. Kedua adalah Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, Kejadian 1 ayat yang pertama dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kata menciptakan di sini dipakai kata bara yang berarti menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada dan yang tidak ada menjadi ada. Contohnya Petrus, Matius 17 ayat yang ke-27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Ya, puji Tuhan. Suatu saat Tuhan Yesus memerintahkan Petrus untuk membayar biaya-biaya bait Allah. Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ikan. Dan di dalam mulut ikan itu terdapat uang untuk membayar biaya bait Allah. Allah sanggup mengubah perkara yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Haleluya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita semua bahwa Allah sanggup mengadakan segala sesuatu. Ya, bahkan mengadakan yang tidak ada menjadi ada.
Masa depan seseorang tidak ada yang tahu. Tetapi bila kita setia, taat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka rencana yang baik pasti akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Lakukan itu dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan sanggup membuka jalan. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Ya, dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada 3 pengalaman yang bangsa Israel alami ketika keluar dari tanah Mesir. Ya, pertama adalah pengalaman di Laut Tiberau. Keluaran 14 ayat yang ke-10. Keluaran 14 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangatlah ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka ini dalam kondisi tidak ada jalan. Tuhan telah membebaskan mereka dari Firaun. Namun mereka bertemu dengan Laut Tiberau. Tetapi Allah membuat jalan di tengah Laut Tiberau itu. Saudara bisa baca di dalam Keluaran 14 ayat 10 dan 21. Ya, saudara catat. Allah mampu membuat jalan di tengah hempitan. Maka terbelahlah laut itu. Wow, puji Tuhan. Kedua adalah pengalaman di padang gurun. Ada beberapa proses yang mereka alami di waktu di padang gurun. Ya, masa kepahitan. Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Saudara catat. Musa melempar kayu ke dalam air dan menjadi manis. Kayu yang dilemparkan menggambarkan salib yang mengubah kehidupan yang pahit menjadi manis. Puji Tuhan. Masa kelaparan, ya. Keluaran 16 ayat 1 sampai 4. Allah sanggup memberi makan roti dari sorga kepada bangsa Israel waktu itu. Masa kehausan, Keluaran 17 ayat 1 sampai 3. Allah bahkan memberi bangsa Israel minum dari gunung batu. Namun kita melihat bahwa dari proses-proses ini Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Tuhan sanggup membuka jalan di padang gurun saat mengalami kepahitan. Keluaran 15 ayat 25. Ya, Tuhan sanggup memberi jalan di padang gurun saat kelaparan. Keluaran 16 ayat yang keempat. Tuhan sanggup memberi jalan di padang gurun saat mengalami kehausan. Keluaran 17 ayat yang ke-6. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haleluya. Dan ketiga adalah pengalaman sungai dalam. Pengalaman sungai dalam, ya. Jika kita melihat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-16, Yesaya 43 ayat yang ke-16 dikatakan, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Dalam kitab Yosua ayat yang ketiga, kitab Yosua 3 ayat yang ke-15 dikatakan air yang sebak sampai meluap. Artinya mengalami masalah yang datang secara hebat. Digambarkan seperti air yang meluap di sungai Yordan.
Kita tidak pernah tahu kapan dan seperti apa masalah itu datang. Tetapi proses yang kita alami, kadang Tuhan izinkan untuk membentuk kita, membentuk karakter kita. Dan karena Allah mengerti bahwa kita mampu bahkan sanggup untuk menanggungnya. Haleluya. Sekalipun masalah yang datang dalam kehidupan kita begitu derasnya, ya dikatakan seperti itu, namun percayalah ya bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kesimpulannya adalah masalah seringkali datang di dalam kehidupan kita. Tetapi pagi ini kita dengar firman Tuhan, kita belajar bahwa sebelum Tuhan mengubah kehidupan kita, Tuhan terlebih dahulu ingin mengubah pribadi kita. Agar lebih dewasa dalam menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya. Haleluya. Setelah ia mengubah pribadi kita, maka ia akan mengadakan segala yang kita perlukan. Bahkan ia membuka setiap jalan bagi kita. Oleh sebab itu sikap kita seharusnya percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan percayalah ia sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Di dalam Ayub 42, kita baca bersama. Ayub 42 ayat yang kedua. Sekali lagi Ayub 42 ayat yang kedua. Ya, sudah dapat? Kita baca bersama. 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kembali kami dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan mengubah semua hidup setiap manusia menjadi lebih baik seturut dan segambar firman Tuhan. Terima kasih, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam hal melangkah bersama Engkau Tuhan. Dan Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kami agar iman kami tetap teguh bersama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat Tuhan yang sudah beribadah dan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik lagi dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Hidup yang Memuliakan Allah. Mari sama-sama kita membuka di dalam kitab Yesaya pasal 43 di ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika kita mau memuliakan Tuhan atau menjadi berkat bagi sesama, terutama bagi Tuhan kita, ya tentunya kehidupan kita seringkali diibaratkan atau gambarkan seperti begini-begini. Nah, mari kita akan melihat ada beberapa ibarat atau gambaran kehidupan kita. Ya, gambaran atau kehidupan kita. Nah, yang pertama kita akan melihat, jadilah garam
yang bermanfaat bagi orang lain. Ini kehidupan kita menjadi garam bagi orang lain. Garam tanpa kita lihat tentunya akan mengawetkan. Tetapi kalau kita lihat di dalam makanan tanpa garam tentunya akan terasa hambar. Ya. Jalanilah hidup seperti garam yang bisa berdampak bagi kehidupan orang lain. Nah, ini yang pertama di dalam kehidupan kita mau jadi seperti garam. Ya. Yang kedua, ibarat seperti jalanilah hidup selayaknya matahari. Mau dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Mau dihargai atau tidak, ia tetap menerangi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Selayaknya matahari kehidupan kita, ya. Dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-12, firman Tuhan berbunyi begini, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi marilah kita, kalau kita selayaknya menjadi seorang seperti matahari, ya kita menjadi yang bersinar bagi orang lain. Yang ketiga, jadilah seperti padi. Ya, gambaran kehidupan kita seperti padi. Yang walaupun sudah berbuah rimbun, tetapi membungkuk dan merendahkan diri. Nah, dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-26, di situ Tuhan Yesus berkata, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Matius 23 ayat 11 dan 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu hal yang ketiga, diibaratkan seperti padi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi mari kita mau, walaupun kita sudah diberkati, tetapi kita mau merendahkan diri. Kita jangan jadi sombong. Yang keempat sekarang, kita diibaratkan menjadi seperti akar. Tentunya Bapak Saudara tahu tentang akar. Akar yang menolong dengan tulus, yang menolong kehidupan sebatang pohon. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, akar akan gigih mencari air, menembus tanah yang keras demi sebatang pohon agar tetap hidup, berbunga dan berbuah. Ketika pohon telah tumbuh, berdaun, rimbun, berbunga indah dan berbuah lebat, dunia memuji pohon tersebut. Tetapi saudara ingat bahwa akar tak pernah ada iri hati. Ia tetap bersembunyi di dalam tanah. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan menepati janji kita akan dihargai. Dengan kejujuran kita akan disanjung. Dengan rendah hati kita akan dihormati. Dengan ketulusan kita akan diingat. Dengan pengorbanan kita akan dikenang. Dengan kebaikan kita akan disayang. Dengan kasih sayang kita akan dirindukan. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-13 sampai 14, begini firman Tuhan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatanmu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan sesuatu dengan mereka dan dengan sesemua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita jangan saling menghina, tapi saling menghimbau. Jangan saling mendebat atau saling bersahabat. Jangan saling menuding, tetapi saling menundungi. Saling mencela, tetapi saling membela. Jangan saling tetapi saling menegur.
Jangan saling membenci tapi saling mengasihi. Nah Bapak Ibu, itulah nasihat-nasihat seperti akar ya saudara. Mari di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-15 di situ dikatakan begini. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah itu hal yang keempat, seperti akar. Kehidupan kita itu harus menjadi seperti akar yang mau ada di dalam tanah yang walaupun keras maupun apa, dia mencari untuk kehidupan orang lain. Yang kelima, jadilah seperti kunyit, walaupun penampilannya buruk tetapi sanggup memberikan warna indah yang sulit dilupakan serta mempunyai khasiat yang tidak sedikit. Nah itu kunyit, saudara-saudara tahu kunyit itu ada di dapur-dapur ibu-ibu, itu bahan makanan. Yang keenam, kita diibaratkan seperti, jadilah seperti lada. Lada walaupun nampak kecil Bapak Ibu saudara dan halus, tapi bisa memberi kehangatan. Artinya apa saudara? Dia bisa membawa kedamaian bagi orang lain. Jadi berkatlah dan jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 32 dan 33, janganlah kamu menimbulkan sak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara. Dari kesimpulan ini ada 6 hal yang kita sudah belajar. Biarlah kita akan tetap mau menjadi seperti gambaran-gambaran seperti ini. Kita mau memberikan persembahan, kita mau yang terbaik bagi Tuhan. Ya, firman Tuhan sampai sini dulu. Kita akan memberi, kita akan berdoa dulu supaya Tuhan melihat kerinduan hati saudara. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kami diajarkan untuk selalu memotivasi orang, diberkat bagi orang lain, di mana kami harus mau tidak mau sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan menjadi hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberi, Engkau memberkati dunia usaha kami semua ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari jemaat Tuhan kita tundukkan kepala sekali lagi, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kemurahan Tuhan saja pada pagi hari ini ibadah dapat kami akhiri. Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap jemaat Tuhan. Demikian juga jemaat tamu yang berada dimanapun mereka tinggal, Tuhan. Terima kasih. Tuhan tolong jemaat Tuhan, Tuhan melindungi, demikian juga Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Terima kasih. Diberkati setiap pelayan ibadah online pada pagi hari ini, juga setiap ibadah jemaat yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Diberkati usahanya, toko, pekerjaannya, sekolah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan kita dahsyat dan ajaib.
Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, aku hanya setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Wow, puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sudah merasakan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan yang luar biasa? Yes, saya percaya kita semua pasti merasakan hadirat dan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, saya juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk menyebarkan video ibadah online pada pagi hari ini kepada saudara-saudara kita supaya semakin banyak orang diberkati melalui pelayanan ibadah online GPDI Maranatha Malang. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan, tetap semangat dan tetap sehat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.